Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling di program Ketapang TV Jurnal, edisi Jumat 22 Januari 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Kamis 21 Januari 2021, KPU Kabupaten Ketapang melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020. Acara berlangsung di Hotel Grand Zuri Ketapang. 2706 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang berdasarkan berita acara rapat pleno terbuka tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang tahun 2020. Dengan ini menetapkan pasangan calon dengan nomor urut 4, Saudara Martin Rantan SH MSOS dan Saudara Haji Farhan SE MSI dengan perolehan suara sah sebanyak 100.403 suara, sehingga menetapkan pasangan calon nomor 4 ini terpilih sebagai pemimpin di Kabupaten Ketapang. Berlangsung di Hotel Grand Zuri Kabupaten Ketapang, dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Acara berjalan begitu formal ini bisa dilakukan secara daring maupun luring. Bisa disaksikan di live streaming media resmi Komisi Pemilihan Umum seperti Facebook, Siparmas PU Ketapang.kalbar. Di Tauk Mauludea, Uti Pratama Yuda mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Beberapa komoditi pokok mengalami kenaikan harga dikarenakan musim penghujan. Pedagang berharap kondisi cuaca dapat normal kembali. Harga cabai rawit di pasar semakin mahal. Harga komoditi tersebut menjadi Rp120.000 per kilogram dari yang sebelumnya berkisar Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Musim penghujan menjadi penyebab turunnya pasokan dari daerah penghasil cabai, menjadi pemicu mahalnya harga komoditi tersebut. Naiknya harga cabai rawit terjadi di Pasar Melati yang merupakan salah satu pasar tradisional di Kabupaten Ketapang. Tak hanya cabai, beberapa jenis sayuran juga mengalami kenaikan harga akibat musim hujan, seperti timun, kacang buncis, kangkung, jeruk sambal, dan sayuran kol. Naiknya harga beberapa komoditi cabai dan sayuran tersebut membuat pedagang mengalami kerugian dikarenakan turunnya konsumen yang membeli. Mati kena air, jadi mahal. Harganya lebih mahal. Kalau sayur yang dari Ketapang atau apa aja, Bi? Ya, ini semuanya dari Ketapang. Dari Ketapang. Ketapang. Sayur dari Jawa ini kol. Ya, kol berapa, Bi? Kol dari Jawa ini. Berapa harganya? Nggak tahu penyerang sebelah. Katanya kol naik soalnya. Berarti kangkung ini apa semua ini dari Ketapang. Karena banjir kemarin mahal. Pedagang berharap kondisi cuaca dapat normal kembali, sehingga mampu menekan harga cabai dan beberapa komoditi sayuran lainnya. Karena cabai dan sayuran merupakan komoditi pokok yang dibutuhkan warga. Tiara Nandika, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Aliansi Pemuda Ketapang melakukan penggalangan dana untuk korban banjir di Kalimantan Selatan yang menyebabkan 39.549 warga mengungsi dan 24.379 rumah terendam banjir, serta menyebabkan 15 orang meninggal dunia. Aksi galang dana ini dilakukan atas dasar prihatin dan kepedulian para pemuda Ketapang terhadap masyarakat di Kalimantan Selatan yang terdampak banjir. Penggalangan dana ini dilakukan di 5 titik di kota Ketapang, yaitu Simpang 4 RSUD Agus Jam, Simpang 4 Polres Ketapang, Simpang 4 MT Haryono, Pasar Sore, Taman Kota Ketapang, Jembatan Pawan 5 Ketapang, serta Pantai Kinjil Pesisir.
Selain mengadakan aksi galang dana, pihaknya juga menerima donasi via rekening Bank BRI dengan nomor 48050010049666531 atas nama Zulkarnain dan rekening Bank Mandiri Syariah dengan nomor 7131379301 atas nama Sarimin, dan juga menerima bantuan berupa pakaian serta sembako yang bisa disalurkan melalui posko pondok donasi yang ada di Pesantren Hidayatur Rahman dan Sekretariat BEM Politap. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban korban banjir. Penggalangan dana ini sudah dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Aksi galang dana ini dilakukan sejak hari Rabu 20 Januari 2021 hingga Minggu 24 Januari 2021. Hingga saat ini Aliansi Pemuda Ketapang sudah mengumpulkan donasi sekitar Rp20.167.400. Terkait donasi ini yang akan kami laksanakan bermulai pada hari ini sampai pada hari Minggu. Dan yang akan turun ke jalanan ini mulai dari hari ini sampai Minggu. Tapi Minggu Kamis sampai Jumat, Sabtu itu kita nggak turun ke lapangan, tapi kita menggunakan brosur, Kak. Jadi brosur ini dibagi-bagikan baik di pasar, baik di tempat-tempat keramaian, atau di tempat-tempat kayak kafe dan segala macam lah, Kak. Nah, dengan harapan kami, dengan kami bergabung dari keseluruhan pemuda-pemuda Ketapang, khususnya untuk kawan-kawan mahasiswa dan kawan-kawan pemuda, dengan adanya ini mudah-mudahan bisa sedikit membantulah untuk para korban banjir di sana. Dan kami pun bukankah cuma hanya menerima uang, kami juga menerima barang, baik dari pakaian, barang-barang yang minuman atau makanan dan sebagainya, Kak, yang layak pakai, misalnya yang layak untuk dimakan. Sarimin mengatakan bahwa hasil sumbangan dari para donatur akan ditujukan ke korban banjir di Kalimantan Selatan. Tiara Nandika, Uti Pratama Yuda melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Pemancangan tiang pertama pembangunan waterfront di tepi Sungai Kapuas, kawasan Kapuas Indah, kini kembali dilanjutkan oleh pemerintah Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak kembali melanjutkan pembangunan waterfront yang ada di tepi Sungai Kapuas, kawasan Kapuas Indah, Kota Pontianak, Jumat 22 Januari 2021. Hadir pada pemancangan tiang pertama waterfront ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, jika nantinya pembangunan waterfront di sekitar Sungai Kapuas ini akan tetap mengedepankan konsep atraktif dan komunikatif, tanpa menghilangkan ciri khas Kota Pontianak, serta akan mengedepankan kawasan hijau. Edi Rusdi Kamtono mengatakan, jika pembangunan waterfront dari Kapuas Indah sampai Pelabuhan Senghi ini mencapai 900 meter dengan lebar 10 meter, dan diharapkan pembangunan waterfront ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Edi Rusdi Kamtono juga menambahkan, jika nantinya Pemkot Pontianak akan melanjutkan renovasi bangunan Kapuas Indah yang merupakan bagian dari penataan Kota Pontianak selain Pasar Tengah, sehingga tidak ada lagi kawasan kumuh di sekitar lokasi. Alhamdulillah, hari ini kita memulai pemancangan tiang pertama untuk pembangunan penataan pinggiran Sungai Kapuas, Waterfront City, Promenade Kota Pontianak, segmen Kapuas Indah, Senghi. Nah, rencana panjangnya ini 990 meter, ya, kurang lebih 990 meter dengan lebar 10 meter. Nanti kita juga akan menata kawasan di sini. Bangunan ini harus dipotong, ya, karena GSS-nya itu sesuai undang-undang 15 meter. Jadi dipotong penataan. Nah, waterfront ini di sini akan menarik dan nanti menjadi wajah utama Kota Pontianak, ya, selain yang lain segmen ini. Nah,
tentu harapan kita pelaksananya berjalan lancar sesuai dengan schedule dan tidak ada hambatan. Selanjutnya kita akan melanjutkan renovasi pembangunan mall pelayanan publik di Kampus Indah ini, karena ini juga bagian dari penataan kita selain kawasan Pasar Tengah yang akan kita jadikan satu sentra pusat perdagangan existing, ya, yang heritage berciri khas Kota Pontianak tempo dulu kita akan tata. Kapan itu, Pak? Ini juga pada sekarang kita sudah mulai secara bertahap ya. Secara bertahap kita sudah mulai penataannya. Sedangkan jumlah anggaran yang digunakan dalam pembangunan waterfront ini sendiri berjumlah 49 miliar dan bersumber dari dana APBD Kota Pontianak. Paulina Piling, M. Amarudin melaporkan untuk Ketapang TV. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.